Kisah ini bermula dengan sebuah tragedi, di mana seorang tetua terkapar tak bernyawa dengan tubuh yang hancur mengenaskan. Dengan tatapan kosong, pemuda berambut biru itu mengungkapkan fakta pahit bahwa kakeknya telah dibantai tanpa ampun oleh sosok yang mengerikan. Namun anehnya, di tengah duka itu, ia menyadari bahwa hatinya terasa dingin, seolah tak mampu merasakan kesedihan sedikit pun. Menatap rumahnya yang dilalap api, pemuda itu bertanya pada jiwanya sendiri, manusia macam apa aku ini yang tak bereaksi melihat kehancuran, padahal kakeknya adalah satu-satunya pelindungnya. Ingatan pun melayang ke masa lalu, saat ia dengan bangga memamerkan tanaman herbal spiritual yang baru saja ia temukan. Sang kakek tersenyum hangat, memuji kerja keras cucu kesayangannya itu dengan penuh kasih sayang. Aku menemukannya di sisi timur lembah. Persis seperti petunjuk, kakek seru anak itu penuh semangat. Namun saat memeriksa tanaman itu, si bocah bercerita tentang sarang rubah yang ia lihat, di mana anak-anak rubah itu ditinggalkan tanpa induknya. Wajah sang kakek berubah serius seketika. Tatapannya menajam saat bertanya, "Apa kau membunuh anak-anak rubah itu?" Terkejut, pemuda itu menggeleng keras. Ia menjelaskan bahwa induk rubah pasti akan hancur hatinya jika tahu anak-anaknya mati. Mendengar jawaban tulus itu, sang kakek lega dan memuji kebaikan hatinya. Lalu mengajak cucunya menyiapkan makan malam bersama. Namun di tengah kehangatan itu, sang kakek meminta sebuah janji keramat yang membuat Jine penasaran. "Apa itu?" Kek tanyanya. Sang kakek pun berpesan agar ia tidak pernah membiarkan siapapun melihat sisi gelap yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Kembali ke masa kini, Jine menatap jasad kakeknya dengan ekspresi yang berubah menjadi teror murni. Sebuah permintaan maaf terucap dingin. Tangan kanannya mencengkram sabit tua dari tanah. "Maaf, Kek. Sepertinya janji itu tak akan bisa kutepati malam ini." Aura pembunuh meledak. Ia menerjang maju sambil berteriak, siap melampiaskan amarah yang membara dalam satu serangan maut. Adegan berpindah ke hiruk-pikuk kota Jinleine. Di sana, sebuah kereta tahanan melintas membawa tumpukan pria yang babak belur di dalam sangkar besi. Akhirnya seru seorang warga dengan lega. Para bandit gunung yang meresahkan itu tertangkap juga. Seketika itu juga, cemoohan dan cacian membahana dari kerumunan, menghujani para pesakitan yang terkurung seperti binatang. Namun dari balkon, mata tajam, seseorang menangkap kejanggalan. Di sel terpisah, duduklah Jine sendirian dengan tubuh penuh luka pertarungan baru. Seorang pria bertopi menyipitkan mata, mengamati sosok Jine. Bocah itu, dia masih sangat muda. Gumamnya tak percaya. Terlihat seusia dengan majikannya, namun temannya segera memperingatkan, jangan remehkan dia. Bocah itu mungkin yang paling mematikan di antara mereka. Itulah sebabnya dia dipisahkan dari yang lain. Dia monster kecil, sang pengamat, seorang ahli bela diri, bisa merasakan aura yang luput dari pandangan orang biasa, membuat temannya bingung. Pria itu berbalik dan bertanya, "Apa yang dilakukan pahlawan dunia persilatan di tempat ini?" Sang pahlawan tersenyum tipis, "Aku sedang berburu seseorang." Ia menjelaskan dengan dingin bahwa ia mencari sosok muda, seseorang yang jika mati pun tak akan ada yang menangisi. Tiba-tiba, sebuah batu melayang dan menghantam kepala Jine, yang masih diam membisu di dalam kerangkeng. "Langit akan menghukummu." Iblis teriak seorang pria penuh kebencian, bersiap melempar lagi. Hinaan demi hinaan terus terdengar. Sementara dua pengamat di balkon menyaksikan, sang tahanan muda hanya menunduk pasrah menerima nasibnya. Namun tiba-tiba, mata pria bertopi itu terbelalak kaget seolah melihat hantu. Perlahan, Jine mengangkat wajahnya, memperlihatkan sorot mata tajam yang menembus dari balik rambutnya yang berantakan. Tanpa pikir panjang, sang pahlawan berbalik pada temannya. "Lupakan permintaan itu. Anggap tidak pernah terjadi." Mengabaikan kebingungan rekannya, Cem melompat turun tangga. Menerobos kerumunan yang mencoba menahannya, ia melangkah pasti mendekati kereta tahanan itu. Lalu berhenti mendadak. "Aku menemukannya," bisiknya penuh kemenangan. Ia menyimpulkan bahwa pemuda di dalam sangkar besi ini adalah pion yang sempurna untuk misi rahasianya. Malam pun turun menyelimuti penjara kastil Jinleine. Di balik jeruji yang dingin, penjaga berdiri tegak, sementara Jine membisu dalam gelap. Dalam kesendirian sel itu, ia merutuki dirinya sendiri. "Aku terlalu gegabah." Batinnya penuh penyesalan. Suara mengejek musuhnya kembali terngiang di telinganya.
Bagaimana hebat bukan? Pria itu bahkan sempat heran. Kupikir pendekar hebat yang akan datang. Ternyata hanya bocah ingusan tanpa ilmu bela diri sedikit pun. Bagi Jine, pria itu bukanlah manusia, melainkan monster yang menyamar dalam wujud manusia. Ia teringat betapa tak berdayanya ia di hadapan pembunuh kakeknya. Jika bertarung lagi sekarang, hasilnya sudah pasti kematian. Kesadaran itu menghantamnya keras. Tak peduli sekeras apa ia mencoba. Dinding kekuatan musuh terlalu tinggi untuk dipanjat. Kata-kata tanpa ilmu bela diri terus berdengung, membakar benaknya seperti api. Jika aku mempelajari seni bela diri, mungkinkah aku bisa menang? Namun harapan itu pupus saat melihat jeruji besi yang mengurungnya rapat. Tapi tiba-tiba, kepulan asap misterius mulai merayap naik dari celah lantai penjara. Hidungnya mencium bahaya, namun berkat latihan keras bersama kakek, ia tahu persis apa ini. Instingnya tajam. Aroma mematikan dari ekor kadal dan dangke langsung terdeteksi. Bau heliotrop menyebar, penjaga di luar ambruk seketika. Sosok misterius bertopi muncul, mengira targetnya sudah tak sadarkan diri. Tangan asing itu terulur, siap menyeret tubuh pemuda yang tergeletak itu. Tapi tunggu, si penyusup merasakan ada yang ganjil. Pola napas tahanan ini terlalu tenang. Sial, dia sadar kalau bocah itu ternyata sudah bangun sejak tadi. Tendangan kilat menghantam dada tanpa buang waktu. Ia melesat kabur selagi musuh lengah. Kesempatan emas gas racun itu terlalu lemah untuk menahan tekadnya yang membara. Namun musuhnya bukan amatir. Dengan kecepatan iblis, jari lawan menotok titik vitalnya. Tubuhnya kaku seketika. Jalur meridiannya dikunci, membuatnya lumpuh total tak berdaya. Bagaimana bisa gerakannya secepat hantu? Apakah ini ilmu bela diri tingkat tinggi? Belum sempat berpikir, hantaman keras melemparnya hingga menabrak dinding dingin penjara. Rasa sakit menjalar, ia curiga. Apakah monster ini orang yang sama dengan penyerang sebelumnya? Tidak, pria ini berbeda. Ada luka parut mengerikan yang menghiasi matanya. Tiba-tiba, sosok berjubah mewah muncul dari kegelapan. Sheng, inikah bocah yang kita cari? Cham membentak lancang. Tapi tuan muda itu hanya menyeringai, meremehkan. Betapa kumuhnya penjara ini. Dengan nada angkuh, sang tuan muda memberi perintah mutlak. Dudukkan dia, bawakan kursi, aku ingin melihat wajahnya dengan jelas. Kasar Cem menjambak rambutnya, memaksa wajah mereka bertemu. Saat tudung dibuka, astaga, wajah mereka bagai pinang dibelah dua. Takdir macam apa ini? Dua manusia berbeda kasta dengan wajah yang identik bertemu di neraka ini. Sang tahanan hanya bisa terdiam. Syok melihat cerminan dirinya berdiri gagah di hadapannya. Duduklah, tuan muda itu tersenyum miring. Ku dengar nyawamu tinggal 2 hari lagi. Ya, pahit namun nyata. Ia hanya bisa mengangguk. Membenarkan vonis mati itu, nasib sungguh kejam. Wajah sama. Tapi satu hidup sebagai pangeran. Satu lagi membusuk sebagai sampah. Dengar, tikus kecil, aku punya tawaran yang akan mengubah takdir menyedihkanmu. Jadilah bayanganku, gantikan tempatku sebagai tuan muda ketiga. Mah Jion-won. Jantungnya berdegup kencang. Kesempatan untuk orang sepertinya. Mudah saja. Bujuk Mah Gyeonwon licik. Kau hanya perlu menikmati kemewahan yang tak pernah kau bayangkan. Cham menimpali. Selesaikan tugas ini, dan kau akan bebas dengan harta melimpah. Sebuah pil disodorkan. Telan ini jika kau ingin mengubah nasibmu. Racun tanyanya tajam. Cham tertawa sinis. Kami butuh jaminan agar kau setia. Nak, penawarnya adalah hadiah akhir. Hidup atau mati. Pilihan ada di tangannya. Sekarang, bayangan kakek melintas. Ini bukan sekadar jalan keluar. Ini adalah panggung balas dendam. Tanpa ragu, ia menyambar pil itu dan menelannya bulat-bulat. Tuan muda dan pengawalnya tersenyum puas. Di dalam hatinya, api dendam berkobar. Ini adalah senjata untuk menghancurkan mereka yang merendahkannya. Dengan tatapan tajam, ia menantang. Mana janji kalian, tuan muda itu tertawa. Pilihan cerdas. Lepaskan dia. Perintah turun. Cham segera membuka segel meridian yang mengunci tubuhnya. Hawa hangat mengalir kembali. Totokan lepas. Rantai jatuh berdentang ke lantai. Akhirnya bebas. Ia berdiri tegak, menghirup udara kebebasan.
Sementara Cham memimpin jalan keluar, Mah Gyeon Won dengan sombong memerintah. Berjalanlah di depanku. Bayangan. Pintu terbuka. Kita sudah aman, ujar Cham lengah. Namun, itu adalah kesalahan fatal, serangan kilat. Tangan sang bayangan mencengkram wajah tuan muda yang asli. Cham terbelalak horor dengan kekuatan penuh. Bocah itu membanting tubuh kembarannya ke tanah dengan brutal. Ia berdiri, memasang wajah kaget yang dibuat-buat, lalu menatap Cham dengan seringai iblis. Wah, gawat, Cham. Sepertinya si bayangan ini sudah mati. Ya, kilas balik ke masa lalu. Sebelum penangkapan di Stefanum, api neraka melahap bangunan itu dengan ganas. Di tengah kobaran api, seorang bocah menyeret tubuh korbannya sambil tertawa. Menganggap ini semua permainan yang menyenangkan. Orang-orang berlarian panik. Teriakan minta tolong menggema. Tapi baginya, ini adalah orkestra hiburan semata. Dendam kesumat atas kematian, kakeknya telah mengubahnya menjadi malaikat maut. Membantai siapapun yang terlibat tanpa sisa. Detik itu juga, dia sadar sensasi menghabisi puluhan nyawa ini bukan sekadar tugas, tapi kenikmatan yang memabukkan. Tiba-tiba, sumpah sang kakek terngiang di kepalanya. Sebuah peringatan keras untuk menyegel sifat aslinya dari dunia. Bocah itu terdiam, merenungkan hakikat monster di dalam dirinya. Hingga pikirannya melayang entah kemana. Dia bahkan tak sadar, apakah bibirnya sedang menyunggingkan senyum iblis saat ini? Apakah ini sifat asli yang ditakuti kakeknya? Saat para penjaga mulai berteriak memanggilnya, hantu pencabut nyawa. Dia bertanya pada jiwanya sendiri. Apakah dia memang terlahir sebagai penjahat murni? Tak ada jawaban, hanya kekosongan. Instingnya berteriak untuk menyerang duluan. Tapi terlambat. Sebuah tendangan dahsyat menghantamnya sebelum dia bergerak. Sementara penjaga lain lari ketakutan. Sosok pria misterius itu menatap dingin bocah yang kini terkapar mencium tanah. Dengan tatapan tak percaya. Pria itu memuji ketangguhan si bocah yang masih bernapas, meski tubuhnya hancur lebur. Pemuda itu langsung sadar, orang ini bukan lawan sembarangan aura bahaya yang memancar darinya begitu pekat. Sang penyerang teringat pertemuan pertama mereka. Saat bocah ini hanyalah amatir tanpa dasar seni bela diri. Dia benar-benar takjub. Bagaimana bisa bocah ingusan ini menahan pukulan mautnya? Namun dalam sekejap mata, musuh melesat bagai kilat dan mencengkram lehernya dengan kekuatan monster. Kecepatan gila macam apa ini bocah itu syok berat. Meragukan apakah lawannya ini masih manusia. Memori berputar ke momen di mana pria itu meremehkannya. Tak menyangka akan kesulitan melawan anak tanpa jurus. Begitu sadar dia masuk perangkap, senjata lawan sudah menyapanya, sementara yang lain sibuk mencari kambing hitam. Jeritan kesakitan pecah. Tulang-tulang serasa remuk seketika akibat hantaman fatal itu. Pria itu menyeringai. Mengakui bahwa bertahan hidup tanpa ilmu bela diri adalah sebuah keajaiban tersendiri. Karena itulah, dia memutuskan untuk mencabut nyawa bocah ini, sekarang juga demi membuang potensi ancaman di masa depan. Dia mengejek nasib si bocah yang menggali kuburnya sendiri karena terlalu sombong dan percaya diri. Pemuda itu meratapi nasib ironisnya. Dikalahkan secara memalukan, justru saat target balas dendam sudah di depan mata. Kesadarannya mulai memudar. Apakah ini akhir dari segalanya? Mati konyol di tempat ini? Tapi takdir berkata lain, dia tidak mati. Melainkan bangkit kembali sebagai tahanan hukuman mati. Tekad membara di matanya jika surga memberinya satu kesempatan lagi. Dia bersumpah takkan menyia-nyiakannya. Kembali ke masa kini, sang tahanan dengan brutal mencengkram tuan muda dan membantingnya ke tanah tanpa ampun. Dengan senyum, licik, penuh arti. Dia menatap Cham dan bertanya dengan santai. Jadi, apa rencanamu sekarang? Dia memproklamirkan bahwa peran kembaran sudah tamat, penjaga itu murka, memaki dan siap menerkamnya. Kau sudah gila, teriaknya. Menuduh si bocah cari mati karena berani menyentuh tuan muda yang agung. Jane membalas dengan logika terbalik yang cerdas. Bukankah tugas kembaran adalah mengambil alih bahaya dari yang asli? Justru kalau dia pasrah saja, itu sama saja dengan bunuh diri konyol. Logika yang tak terbantahkan. Cham terbelalak, tangannya ditahan dengan mudah. Kekuatan monster macam apa yang disembunyikan bocah ini? Musuh memprovokasi. Sadar bahwa bocah ini tak punya setetes pun rasa hormat pada tuannya. Jangan konyol.
Penjaga itu mengamuk dan membanting tubuh bocah itu melewati bahunya dengan teknik tinggi. Hantaman keras mengguncang lantai kayu tanpa jeda. Pria itu mencabut belati, siap untuk eksekusi terakhir. Ujung senjata sudah mengarah ke titik vital. Mati engkau di sini. Bocah, bahkan dalam posisi terdesak. Pemuda itu masih sempat bertanya dengan nada mengejek. Yakin mau membunuhku? Cham yang emosi bertanya. Kenapa tidak? Dan bom pun dijatuhkan, bocah itu mengaku sudah menelan racun dan hanya dia yang punya penawarnya. Situasi berbalik total. Mereka tak punya pilihan selain menuruti permainannya. Dengan licik dia menawarkan, bukankah ini kesempatan emas menjadikan tuan muda ketiga sebagai anjing penjagamu? Pria itu tertegun mendengar tawaran gila itu mengkhianati tuan demi menjadikan pembunuh sebagai boneka. Hening mencekam menyelimuti ruangan. Akhirnya, Cham menghela napas panjang dengan jijik. Sebuah keputusan fatal telah dibuat. Bilah belati terangkat tinggi, aura kematian menyelimuti penjara di bawah langit malam yang dingin. Hantaman itu terhenti. Besi tajam itu menancap ke tanah. Hanya berjarak sehelai rambut dari lehernya. Pria itu bangkit berdiri dan mendekritkan takdir baru. Mulai detik ini, namamu adalah Tuan Muda Won. Seringai licik terukir di wajahnya. Adegan berpindah ke aula pedang kayu. Tempat di mana sandiwara dimulai. Tetua Cham memberikan peringatan keras. Jangan sampai ada yang melihat wajah aslimu di sini. Ingat, kau sendiri yang menyerahkan nyawamu menjadi boneka kami. Ucapnya dengan nada mengancam. Jangan ragu sedikit pun jika engkau tertangkap. Tidak ada penawar racun untuk menyelamatkanmu. Ancaman itu semakin nyata. Satu kesalahan, satu trik licik. Dan aku akan melenyapkanmu saat itu juga. Tanpa rasa takut, tahanan itu menatap tajam. Dimengerti. Cham melempar pil penawar. Tanpa ini, racun itu akan menggerogoti nyawamu dalam waktu 24 jam. Saat menelan pil pahit itu, ia justru tersenyum sinis. Nasib masih berpihak padaku. Di bawah langit luas. Ia membatin, kakek, aku takkan menyusulmu sebelum dendam darah ini lunas. Api pembalasan kini membara liar di dalam dadanya. Pria bertopi itu pasti mengira aku sudah mati. Penyamaran sebagai Tuan Muda Won ini sempurna. Ini adalah klan Murim. Sebagai putra ketiga palsu, aku akan mencuri ilmu bela diri mereka dan menjadi kuat. Tiba-tiba, memori kelam masa lalu menyeruak kembali ke permukaan. Bayangan kematian sang kakek terputar jelas. Menyayat hatinya seperti sembilu. Senyum iblis merekah di bibirnya. Aku akan membuat mereka merasakan neraka yang sama persis. Kamera menyorot kemegahan markas klan yang berdiri angkuh dan mengintimidasi. Pemuda itu merenung, selamat dari maut dan kini belajar pedang. Ini adalah takdir gila yang diberikan surga. Namun, ia tahu betul, tidak ada makan siang gratis di dunia persilatan yang kejam ini. Ia muak terus diawasi. Di luar, Gochan si penjaga junior berdiri dengan waspada seperti anjing penjaga. Gochan mendengus jijik. Apa hebatnya bocah ingusan yang bahkan tak bisa memegang pedang ini? Tiba-tiba, sebuah suara membisikkan fakta mengerikan. Bocah itu, dialah yang membunuh Motangwan. Mata Gochan terbelalak, ia tak percaya pendengarannya. Tubuhnya membeku seketika. Atasannya langsung membungkamnya. Pelankan suaramu. Tugas kita belum berubah. Bodoh. Terus awasi dia seperti elang. Sementara itu, kita siapkan rencana cadangan. Pria itu mengungkap niat busuk mereka. Kita akan tinggalkan Zen. Kita cari tuan baru untuk diikuti. Target barunya adalah tetua Cham. Gochan bingung. Lalu bagaimana dengan racun di tubuh bocah itu? Papan catur telah berubah. Bocah itu memang mudah dikendalikan. Tapi dia bukan lagi prioritas kita. Zen bukan boneka penurut. Dia membunuh demi posisi ini. Dia bukan domba. Dia adalah predator. Dia terlalu berbahaya. Terlibat dengannya terlalu lama, hanya akan membawa petaka bagi kita. Gochan hanya bisa bergumam kesal, terpaksa menelan egonya. Perintah adalah perintah, meski aku tak paham apa spesialnya bocah gila itu. Di dalam kamar, sang tokoh utama makan dengan tenang. Namun otaknya bekerja cepat. Kenapa hanya satu penjaga? Tempat ini terlalu aman. Penjagaan minim ini terasa sangat tidak wajar. Artinya, mereka membutuhkanku hanya sebagai umpan untuk tujuan lain. Ia tersenyum tipis penuh arti. Apa mereka berencana membuangku saat aku tak lagi berguna? Tatapannya menajam seketika.
Mereka berencana mengkhianatiku dan berganti tuan? Bukan. Gochan masih berjaga di koridor. Namun pintu mendadak terbuka, bocah itu muncul mengejek. Mau ke toilet, tanya Gochan bingung. Namun tatapan pemuda itu mengundang konfrontasi. Gochan habis kesabaran dan mengibaskan tangan. Masuk kembali ke kandangmu, bocah. Jangan cari masalah kalau kau tidak ingin melihat hal-hal yang mengerikan. Sambil tersenyum santai. Ia berkata, tenanglah, Kohan. Tidak akan ada yang terluka jika kita bicara baik-baik. Emosi memuncak. Penjaga itu mencengkeram kerahnya dengan kasar. Konflik tak terhindarkan. Pria itu mendengus angkuh, memperingatkan agar ia tahu diri dan segera kembali ke kamar sebelum masalah datang. Namun bukannya gemetar. Mata pemuda itu justru menatap tajam. Menilai si penjaga jauh lebih lemah dari dugaannya. Belum sempat berkedip. Pergelangan tangan penjaga itu sudah terkunci, mati dalam cengkeraman besi sang bocah. Dengan hentakan kilat, tubuh besar itu melayang ringan di udara dan terbanting keras menghantam tanah. Tak ada celah untuk melawan, penjaga itu lumpuh total. Terpasak ke lantai di bawah satu tangan yang menekannya kuat, jari-jari pemuda itu menari cepat. Menotok titik vital di punggung lawannya hingga tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Napasnya tercekat. Ia mengenali teknik mematikan ini sebagai kelumpuhan meridian yang legendaris, namun akalnya tak bisa menerimanya. Mungkinkah selama ini Tuan Muda Zeng menyembunyikan taring naga dan seni bela dirinya di balik topeng kepolosan? Pemuda itu mendecak kecewa karena lawannya masih menggeliat. Mengaku hanya meniru gerakan pengawal Cem yang ternyata tak sempurna. Gohan merinding ketakutan bocah ini menduplikasi teknik tingkat tinggi dengan nyaris sempurna hanya dalam sekali lihat. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang. Bukan hanya lumpuh, aliran darahnya terasa terbakar oleh sesuatu yang mirip racun. Saat ia mencoba mengerahkan energi dalam, sang bocah membisikkan rahasia mengerikan tentang hidupnya yang ditempa ribuan racun. Darahnya sendiri adalah senjata mematikan. Satu goresan kecil saja sudah cukup untuk mengantar nyawa ke alam baka. Sambil tersenyum dingin, ia menjelaskan kemampuan indranya yang telah berevolusi. Mampu mendeteksi setiap jenis racun hanya lewat aroma dan rasa. Membuatnya kebal terhadap kematian. Penawar hanyalah lelucon baginya aura membunuh meledak dari tubuh pemuda itu. Membuat nyali lawan menciut seketika. Gohan hanya bisa ternganga gemetar. Menyadari sosok di depannya bukanlah manusia, melainkan iblis berwujud bocah. Sementara ketegangan mencekam menyelimuti aula pedang kayu, di mana sang master terbaring lemah di ambang maut. Doar Helmens bertanya dengan suara parau, mencari secercah harapan terakhir yang mungkin tersisa. Sang tabib menggeleng putus asa. Segala kitab dan ramuannya tak mampu menembus misteri penyakit aneh ini. Ia meratapi nasib sekte. Mengapa sang master tak menunjuk pewaris takhta sebelum petaka ini datang menghancurkan tanpa pemimpin? Aula ini kini bagaikan kapal di tengah badai tenang yang siap karam kapan saja. Sang tabib bertanya-tanya, apa langkah licik yang akan diambil Nyonya Sioke demi mendudukkan putranya di takhta kekuasaan? Pintu terbuka, kasar Nyonya Sioke masuk dengan tatapan setajam elang, menuntut kepastian kondisi suaminya, tanpa mempedulikan sopan santun sambutan. Ia mendesak jawaban dengan nada dingin yang menusuk hati. Tabib itu menyerah. Menyebut penyakit ini kutukan mistis, namun sang Nyonya hanya tersenyum sinis seolah sudah menduganya. Keputusannya bulat. Ia menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan metode terlarang. Alkimia, sebuah kata yang membuat sang tabib terbelalak tak percaya karena dianggap menentang kewajaran. Itu hanya tipuan sihir, teriak sang tabib. Menolak keras metode sesat yang baginya hanya tahayul belaka. Jadi kau ingin aku membiarkannya membusuk, Nyonya Sioke membalas dengan nada mengancam yang membungkam ruangan. Dengan kibasan tangan, ia mengusir sang tabib karena seorang alkemis misterius sudah dipanggil untuk mengambil alih. Titah telah turun alkimia akan menjadi penyembuh, dan area sekitar kamar master kini menjadi zona terlarang. Dengan aura intimidasi yang kuat, ia menegaskan tak ada satu nyawa pun yang boleh melanggar perintah mutlak ini. Kembali ke lorong gelap. Gohan selesai memuntahkan semua rahasia kotor situasi aula saat ini kepada Jen. Seringai licik terukir di wajah pemuda itu. Segala intrik busuk dan permainan kekuasaan ini akhirnya masuk akal. Jen bangkit berdiri dan memerintahkan sang penjaga untuk membawanya menemui master aula, membuat Gohan pucat pasi. Dengan langkah penuh percaya diri,
Jen memimpin jalan menuju sarang naga sambil menyusun kepingan strategi di kepalanya. Ia sadar sepenuhnya. Skenario ini dirancang untuk menjadikannya tumbal dan umpan hidup demi memicu perang saudara yang berdarah. Sebuah fakta yang dikonfirmasi dengan gugup oleh Gohan. Matanya menatap tajam lembaran rencana itu. Mengakui bahwa ini adalah strategi paling kejam namun efektif. Putra pertama, Ma Kunho, digambarkan sebagai tiran bodoh yang serakah dan hanya mengandalkan kekerasan. Sementara putra kedua, Mak Yonpong, adalah ular berbisa yang cerdik dan penuh tipu muslihat di balik bayang-bayang. Rencananya sederhana, memancing si ular keluar agar bisa dipenggal oleh si tiran bodoh dalam pertempuran terbuka. Inilah strategi klasik, memancing di air keruh. Menciptakan kekacauan demi keuntungan tunggal sang dalang, dan saat debu pertempuran mereda, Ma Kunho akan naik takhta tanpa ada yang berani menentang kekuasaannya. Rencana itu nyaris sempurna. Sampai Zhang menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Guchan bingung setengah mati, tapi Zhang menegaskan nasib mereka terikat pada sang Master Aula. Keringat dingin mengucur. Si pengawal gemetar membayangkan amukan pengawal Cham yang legendaris. Sambil menyeringai iblis, Zhang berbisik, "Kau takkan berani main rahasia denganku." Kan membuat nyali Guchan ciut. Sementara itu, Nyonya Seok berdiri kaku di depan pavilion utama. Auranya mencekam, matanya tajam menatap halaman kosong, menanti kedatangan seseorang dengan gelisah tak tertahankan. Akhirnya, sang ahli mistis, Guru Tao, muncul menagih janji pertemuan dengan Master Aula. Nyonya Seok menelan harga dirinya, terpaksa mempercayai reputasi mistis si kakek tua demi ambisinya. Kosongkan tempat ini, perintahnya. Dan Nyonya Seok pun mengusir semua orang tanpa bantahan. Namun, si ahli spiritual itu tersenyum licik. "Kau juga harus pergi, Nyonya. Ini ritual rahasia." Sebelum beranjak, ia menegaskan misinya temukan segel dan kitab pusaka itu. Atau nasibmu tamat. Imbalannya tak main-main 300 keping perak menanti di tangan jika ia berhasil. Dengan tegas, Nyonya Seok membubarkan seluruh pelayan. Menciptakan keheningan total di area terlarang, hatinya bergejolak. Instingnya berteriak bahwa si dukun itu tak bisa dipercaya sepenuhnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Seseorang sedang berlatih keras di halaman. Mengganggu rencananya, itu Maguchin Tuan Muda keempat yang menyimpan dendam membara karena darah campurannya. Darah Nyonya Seok mendidih, tak sudi ia melihat anak selir itu merebut takhta klan. Di tengah ketegangan itu, Zhang dan pengawalnya muncul bagai hantu di siang bolong. Guchan langsung mengenali sosok itu. Gawat, Tuan Muda keempat sedang mengasah taringnya. Sang mensibir cuma berdiri patung begitu dibilang latihan. Guchan pun buru-buru menjelaskan filosofi kuda-kuda. Mata Zhang berbinar nakal. Ia menarik Guchan mendekat untuk satu pertanyaan fatal. Tatapan Zhang berubah dingin menusuk jiwa. "Jika aku belajar silat, bisakah aku membunuhmu?" Guchan tersentak ngeri. Zhang malah mempertegas niat membunuhnya dengan wajah polos tanpa dosa. Sialan bocah iblis ini tahu rencanaku kabur. Batin Guchan panik setengah mati. Berusaha tenang, ia menelan ludah dan mencoba menjawab pertanyaan gila dari tuan mudanya. "Dengar. Nah, seni bela diri dimulai dari menempa kekuatan dalam fondasi segalanya." Zhang mulai tertarik. "Oh, jadi ini soal napas, menyerap energi alam, dan mengumpulkan ki." Namun Guchan memberi peringatan keras. Mengumpulkan ki bukan perkara instan. "Tuan, melawan pengawal Cham yang sudah berlatih satu siklus penuh, mustahil engkau menang sekarang." Zhang mengangguk paham. "Jadi tak bisa instan ya?" Guchan membenarkan dengan cepat. Tapi senyum mengejek muncul di wajah Guchan. "Bukan cuma susah, tapi mustahil bagimu. Kau sudah telat. Masa emas itu umur 5 tahun. Kimu sekarang sudah kotor dan keruh. Terimalah nasibmu, kau tak akan pernah bisa mengumpulkan tenaga dalam seumur hidup." Puas menghina, Guchan tertawa. "Berlatihlah semaumu, kau tetaplah katak dalam tempurung." Tiba-tiba, aura membunuh meledak dari mata Zhang. Nyali Guchan langsung rontok seketika. Zhang berbisik horor. "Matamu indah sekali saat ketakutan. Rasanya ingin kucungkil keluar sekarang." Detik berikutnya ia tersenyum manis yang mengerikan. "Jadilah anjing setiaku." Bagaimana? Hening mencekam. Guchan pun berlutut. Tak punya pilihan selain menyerah pada iblis kecil ini. Sambil berjalan santai, Zhang bergumam, "Apa benar si Cham itu dewa perang yang tak terkalahkan?"
Guchan memohon dengan wajah pucat pasi. Tuan, demi nyawa kita, ayo kabur dari sini. Kenapa? Tanya Zhang santai. Karena tuan muda itu sangat membencimu sampai ke tulang sumsum. 2 tahun lalu, ibumu dihina habis-habisan olehnya, nyaris terjadi pertumpahan darah. Mendengar itu, Zhang malah tertawarnya. Wah, drama keluarga yang menarik sekali. Dia masih hidup dengan tubuh utuh, berarti aku cukup baik hati padanya di masa lalu. Guchan menarik tangannya panik. Ayo pergi sebelum kiamat datang, dan mereka pun menyingkir secepat kilat. Di sisi lain, Macuchan berlatih mati-matian dengan fokus penuh, namun saat malam turun, sorotan berpindah ke menara aula yang mencekam. Di dalam ruangan itu, benang merah takdir terikat pada koin kuno, menciptakan formasi spiritual. Benang itu terhubung langsung ke tubuh sang ketua aula, sementara Master Taoist memulai ritual terlarang di sisinya. Tubuhnya dipenuhi segel kutukan hitam, sang ketua aula berjuang dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Master Taoist menyadari ini bukan racun biasa, tapi aura kematian murni, hanya tenaga dalam tingkat tingginya yang menahannya di dunia ini. Karena kondisinya sudah kritis, peluang hidupnya tak lebih dari lemparan koin. 50%. Namun, sang pendeta tak peduli soal hidup atau mati. Baginya, ini hanyalah tugas yang harus diselesaikan demi bayaran yang telah disepakati. Tinta spiritual digoreskan. Mantra pengusir iblis mulai dikumandangkan untuk memusnahkan roh jahat. Talisman dilempar meminjam kekuatan bintang suci. Energi murni meledak tepat di dada sang ketua. Dengan fokus penuh, pria itu memerintahkan para roh pelindung untuk menyerang maju. Ketua aula mengerang kesakitan, bahkan sang Taoist mulai kewalahan mengendalikan gejolak energinya. Gawat, tiba-tiba ia sadar energi kematian di tubuh itu jauh lebih ganas dari perkiraannya. Tak ada pilihan lain. Ia kerahkan seluruh tenaga dalamnya demi satu serangan pemungkas pembersih jiwa. Mata ketua aula terbelalak. Ia menjerit histeris. Ritual itu memaksanya tunduk. Namun tiba-tiba, suara di pintu memecah konsentrasi sang Taoist dan memutus benang segel. Siapa di sana? Sang Taoist murka. Gangguan sekecil apapun di saat genting ini bisa berakibat fatal. Terlambat, energi ritual meledak liar, memutus sisa benang dan menghempaskannya ke belakang dengan keras. Ia menabrak Zeng dan Guoqian yang baru tiba. Sang pengawal terbelalak mengenali sosok sekarat yang terbaring itu. Namun Zeng bertanya dengan nada dingin yang menakutkan, apakah orang itu ketua aula? Tanpa rasa takut, bocah itu membungkuk hormat pada sosok mengerikan di ranjang. Sambil tersenyum, ia mendekat dan menyapa hangat. Ayah, namun teriakan peringatan menggema menyuruh mereka keluar. Master Taoist panik, tapi Guoqian yang tak tahu diri malah menantang otoritasnya. Bodoh, ritual gagal, dan energi pembunuh ini akan meledak memperburuk segalanya, teriak sang pendeta. Ia memohon agar mereka lari sebelum malapetaka menelan nyawa mereka. Peringatan itu membuat nyali mereka ciut. Mata mereka terpaku pada ranjang terkutuk itu dengan was-was. Detik itu juga tubuh ketua aula kejang hebat, aura hitam pekat menyembur keluar. Penyakit misterius itu mengambil alih, tubuhnya melayang di udara. Tertahan benang merah ritual yang menegang. Cepat bantu aku. Pendeta itu memerintahkan mereka menahan tubuh yang mengamuk itu agar benang tak putus, sambil menahan beban. Ia yakin jimat pamungkasnya akan mendominasi dan melahap iblis itu. Jimat ditempel tubuh pria itu merespons dengan jeritan yang merobek gendang telinga. Tiba-tiba, tangan monster itu mencengkram pergelangan Guoqian dengan kekuatan iblis. Dengan gerakan kilat, ia memelintir lengan pengawal itu dan memutuskan benang merah penahan. Guoqian menjerit putus asa. Kekuatannya melampaui batas manusia, peringat sang Taoist. Jangan lepaskan jika kau lari. Roh jahat itu akan masuk merasukimu. Tanda kutukan mulai merambat ke lengannya. Pria itu panik setengah mati. Kenapa engkau tak bilang ada risiko ini? Penyakit itu, ia datang padaku, jeritnya putus asa. Tanpa peringatan, Zeng muncul di belakangnya. Bilah dingin berkilau di tangannya. Dengan gerakan cepat, ia gunakan senjata itu untuk memisahkan lengan sang master dari tubuhnya. Semua orang mematung, syok dengan aksi brutal itu. Dengan gemetar, Guoqian bertanya, Zeng, apa yang baru saja kau lakukan? Sebagai jawaban, bocah itu hanya menyunggingkan senyuman yang sangat mengganggu. Hentikan, mohon Guoqian ketakutan. Mengabaikannya. Zeng maju dan membuang lengan satunya dengan kedinginan yang sama. Pengawal itu tak percaya.
Bocah ini baru saja memotong lengan ketua aula tanpa berkedip. Dengan sigap, sang pendeta mendekati potongan tubuh itu dan menyegelnya dengan jimat, sementara Guo Qian sibuk mengurus luka. Sang Taois hanya menatap kekacauan itu. Terpaku oleh apa yang baru saja terjadi. Pikirannya kacau balau. Dia merasa gagal total dan harus segera kabur sebelum lehernya dipenggal. Aku harus pergi. Sekarang juga. Namun, hawa dingin tiba-tiba menerpa lehernya. Sebilah pisau tajam sudah menempel di sana. Zeng menatap tajam. Menuntut jawaban, Guo Qian ternganga kaget. Tapi satu isyarat tangan dari si bocah langsung membungkamnya. Tatapannya sedingin es saat bertanya. Katakan, apa kau penyebab Tuan Guru sekarat? Dengan tubuh gemetar, Talis menyangkal keras bukan penyakit itu yang memakannya dari dalam. Dia sudah diambang kematian, dia berteriak panik. Tak ada waktu untuk berdebat. Apa kau juga ingin Tuan Guru mati konyol? Kata juga memicu amarah Zeng. Sambil menyeringai mengerikan, dia bertanya, jadi siapa lagi yang menginginkan kematiannya? Dia mendesak lebih jauh. Siapa tuanmu sebenarnya? Siapa yang membayarmu? Pria itu menggeleng kuat, keringat dingin bercucuran. Salah paham, ini semua cuma salah paham besar. Bilah pisau semakin menekan kulit lehernya. Kejujuran adalah satu-satunya tiketmu untuk tetap bernapas. Pak tua, mentalnya hancur, Talis akhirnya mengaku. Nyonya pertama. Dia bilang, nyawa Tuan Guru tak perlu diselamatkan. Dia menyuruhku menggunakan roh jahat, semua demi menemukan kitab rahasia dan segel Tuan. Guo Qian tersentak hebat tanpa benda pusaka itu. Putra pertama yang licik pasti akan naik tahta. Dengan wajah pucat, dia memohon pada Zeng, gawat, kita harus selamatkan Tuan Guru sekarang juga. Jika putra pertama berkuasa, Nyonya besar pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Serunya memperingatkan, bocah itu mengangguk tenang. Aura dingin menyelimutinya. Masuk akal, aku memang penghalang rencana busuk mereka. Talis memohon lagi dengan putus asa. Biarkan aku mengobatinya, kumohon. Izinkan aku menyelamatkannya. Mengejutkan, Zeng memotong ucapan itu dengan tegas. Jangan sembuhkan dia. Lakukan hal lain. Sambil tersenyum licik. Dia memerintah cari lokasi kitab dan segel itu sekarang. Perintah gila yang membuat semua orang terdiam. Itu terlalu berbahaya, teriak pengawal. Tapi Zeng tak peduli. Bocah ini benar-benar sudah gila atau jenius, pasrah pada nasib. Talis duduk bersila. Ritual terlarang pun dimulai dengan ketegangan yang memuncak. Dia mengeluarkan sebuah boneka kayu misterius dengan jimat tertempel. Benda apa itu? Zeng menjelaskan dengan nada datar. Itu hanya wadah penipu untuk memancing roh jahat masuk. Kontak langsung berarti mati. Mantra kuno mulai bergema, memanggil bencana langit dan bumi untuk turun. Dia memohon kebijaksanaan terlarang yang tak tersentuh dewa maupun iblis. Mencoba memindahkan roh itu. Suaranya meninggi. Memaksa ritual itu bekerja lebih cepat sebelum semuanya terlambat. Detik itu juga, jeritan memilukan pecah dari ranjang Tuan Guru, rasa sakitnya tak tertahankan. Tekanan ritual semakin berat, keringat dingin mengucur, tapi Talis terus merapalkan mantra demi jawaban yang dicari. Zeng menyadari Tuan Guru tak bisa mendengarnya. Dia harus bertindak cerdas di tengah kekacauan magis ini. Tiba-tiba Talis berhenti sejenak. Aku akan mengikat rohnya. Tapi Guo Qian tak boleh melihat ini terlalu berbahaya. Pengawal itu mengangguk cepat. Baiklah. Aura ini terlalu mengerikan. Aku keluar sebentar. Pintu tertutup rapat. Talis menyeringai tipis. Akhirnya, kita mulai permainan yang sebenarnya. Mantra diulang, tubuh Tuan Guru mengejang hebat, dan suara mengerikan keluar dari mulutnya. Siapa yang memanggilku? Pendeta itu tak gentar. Membentak roh itu. Sudah selesai, jawab panggilanku sekarang. Suara parau itu mendesis penuh amarah. Apa maumu? Manusia hina? Di mana kitab dan segel itu, desakan itu memaksa roh menjawab. Di ruang bawah tanah. Aula pengobatan, pintu batu. Mata Talis berbinar, tamak kau yakin. Di bawah aula pengobatan, dia memastikan sekali lagi, di ruang rahasia di bawah tanah itu, krek boneka kayu retak tak kuat menahan energi Talis berteriak panik. Potong benangnya sekarang. Tuan muda, cepat. Roh jahat itu mencoba merebut tubuh aslinya. Kita kehabisan waktu, tanpa ragu. Pisau Zeng menyambar. Memutus benang energi. Seketika roh itu terkejut bukan main.
Tiba-tiba, tangan-tangan bayangan mencengkram kaki Zeng. Dia terkunci di tempat tangan itu merayap naik ke bahunya. Anehnya, Talis hanya diam menonton pemandangan itu dengan tatapan yang berubah drastis. Kegelapan menelan wajah Zeng, energi jahat itu mendominasi seluruh tubuhnya tanpa ampun. Tawa jahat pecah. Talis menyeringai iblis. Itu memang roh jahat sejak awal? Bocah, matilah kau, niat membunuh meledak di udara. Dia tertawa dingin, menyatakan hanya soal waktu sebelum segel roh itu hancur. Dan betapa beruntungnya wadah baru telah ditemukan pada bocah itu. Misi selesai. Penghalang telah disingkirkan dengan sempurna. Slap jimat ditempel paksa di dahi Zeng. Semua kesalahan ditimpakan padanya. Namun batin bocah itu berteriak murka, beraninya kau. Roh jahat itu meraung, murka karena tertipu boneka konyol. Ia bersumpah takkan ada pengampunan. Mata merahnya menatap jiwa Zeng yang telanjang. Kau, pelakunya. Seringai licik terukir. Jiwa muda yang segar, sempurna, tubuhmu kini milikku. Orang tua itu tak berguna lagi. Membusuklah engkau dalam mimpimu sendiri selamanya. Swoosh, Zeng mengayap. Tiba-tiba berdiri di hutan cerah dengan pakaian petani. Di mana ini? Ia menatap sekeliling. Bukankah ini jalan setapak menuju sumur tua itu, gunung yang damai menjulang di sana, matahari hangat, kicauan burung? Ia kenal betul irama alam ini, air terjun itu, sungai itu. Ini rumahku, gumamnya. Tempat aku menghabiskan setiap detik hidupku. Kakinya melangkah ke tepi air. Surga kecil ini. Mana mungkin aku melupakannya. Namun, langkahnya terhenti. Angin berhembus membawa firasat buruk. Kenapa? Perasaanku tidak enak, jantungnya berdegup kencang. Ada yang salah. Ada sesuatu yang kulupakan. DEG, asap hitam membubung tinggi di kejauhan, matanya terbelalak ngeri. Itu arah rumahku kebakaran. Kakinya memacu tanah sekuat tenaga, napasnya memburu. Tuhan, kumohon, jangan ambil mereka. Hutan diterobos tanpa ampun. Kakek teriakannya terhenti saat matanya menangkap pemandangan neraka di depan. Tubuh tua itu terkapar tak bernyawa. Zeng menghambur, menjerit histeris, mendekap sosok yang penuh luka itu. Kek bangun, Kek Jang mengguncang tubuh itu dengan putus asa. Syok menghantam jiwanya. Siapa? Iblis mana yang tega melakukan ini? Saat itulah beban cinta dan kehilangan menghunjam hatinya, menggendong tubuh kaku itu. Ia sadar, kakek adalah satu-satunya dunianya. Di depan kobaran api, suara keji berbisik dari kegelapan. Inilah rasa sakit yang kunanti darimu. Roh jahat itu menyeringai puas melihat penderitaan murni itu. Wush! Energi gelap disuntikkan langsung ke punggung Jang. Tiba-tiba, hai, sedang apa kau melamun di situ? Sebuah suara akrab memanggil. Zeng menoleh kaku. Kakek berdiri tegak, bertanya kenapa cucunya diam saja. Wajah tua itu tampak serius. Kuasai dirimu? Najang ternganga, air mata masih mengalir. Kakek. Mata sosok itu berkilat ungu sejenak. Sihir ilusi mulai mencengkeram. Tanpa pikir panjang, Jang menerjang memeluk kakeknya erat-erat. Hei, hati-hati, kenapa kau manja sekali hari ini? Hanya karena ini kakek, itu saja. Isaknya pecah. Dalam dekapan hangat itu, batinnya bersumpah, takkan kulepaskan lagi, takkan kubiarkan kematian menyentuhmu lagi. Sang kakek ilusi hanya tersenyum bingung, memainkan perannya dengan sempurna. Mulutnya mulai merapal mantra manis tentang masa lalu indah dan kebahagiaan abadi. Zeng, ingatlah arti namamu. Kebenaran. Bisikan roh itu menggema. Tinggallah di sini. Selamanya. Aku melakukan ini agar engkau tak perlu terluka lagi. Tidurlah dalam damai. Tapi, wajah bocah itu perlahan terangkat. Ekspresi sedihnya lenyap. Digantikan tatapan dingin yang menusuk tulang. Gerap. Tangan kecilnya mencengkeram wajah entitas itu dengan kekuatan mengerikan. Berkat kau, aku jadi ingat sesuatu yang busuk. Roh itu terperanjat hebat, bagaimana bocah ini bisa melihat wujud asliku. Cengkeramannya makin kuat. Kau berani memakai wajah orang mati untuk main-main, lancang sekali. Sepertinya, engkau salah paham tentang satu hal. Setan. Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena murka. Kau pikir yang kuinginkan itu kebahagiaan palsu.
atau kedamaian bukan mengembalikan kakek. Harusnya kau tunjukkan padaku bajingan yang membunuhnya. Matanya menyala dengan api dendam biar ku robek, jantungnya biar ku hancurkan jiwanya. Roh jahat itu gemetar ketakutan. Sesuatu yang gelap dan buas merayap masuk ke dalam kesadarannya. Ini bukan duka, ini adalah hasrat membunuh purba. Niat jahat yang begitu murni hingga membuat hantu pun merinding. Gila? Batin makhluk itu. Bagaimana mungkin manusia hidup memiliki jiwa sekejam iblis? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyadari ada janji suci yang menahan niat gelap itu. Memori sang kakek berputar kembali. Teringat saat Jane kecil bertanya tentang arti namanya. Dengan lembut, lelaki tua itu berharap cucunya tumbuh menjadi sosok yang lurus dan bajik. Itulah sebabnya ia memilih aksara kebenaran untuk terukir abadi dalam namanya. Harapan terbesarnya adalah melihat Jane tumbuh tegak di jalan keadilan. Tak tergoyahkan oleh godaan apapun, hanya sebuah nama. Namun berisi doa, suara sang kakek bergema, memohon agar cucunya tak pernah tersesat dari jalan yang benar. Merasakan tekanan aura yang mengerikan. Roh jahat itu sadar nyawanya terancam dan harus kabur sekarang juga. Dicekam ketakutan. Makhluk itu mengira Jane sudah gila. Ia pun berencana melarikan diri ke sudut terdalam kesadaran bocah itu, karena sudah terlanjur masuk. Satu-satunya jalan keluar adalah menyelam lebih dalam ke lautan pikiran korbannya. Tiba-tiba, pemandangan berubah drastis. Terhampar padang bunga luas di bawah langit biru yang tak berujung. Roh itu bingung. Benarkah ini dasar jiwa Jane? Namun matanya langsung tertuju pada sebuah pintu raksasa yang berdiri angkuh di tengah padang. Segel kuno terpasang di sana. Ia menduga ingatan atau kekuatan asli bocah ini terkunci rapat di baliknya, tak peduli apa isinya. Ia harus membuka pintu itu untuk mengambil alih kendali tubuh ini sepenuhnya. Ia yakin, begitu pintu terbuka, kemenangan mutlak akan berada di genggamannya. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, firasat buruk menyergap tentakel energi gelap mendadak meledak dari tanah. Melilit kakinya erat-erat, panik melanda makhluk itu akhirnya sadar. Bocah ini bukan mangsa, melainkan pemangsa yang sedang menjebaknya. Jeritan ngeri pecah roh itu memohon ampun. Sadar, ia akan segera dilahap habis jika ini berlanjut. Wujudnya terseret jatuh ke dalam jurang kegelapan tanpa dasar, dan seketika itu juga, mata Jane terbuka, kembali ke dunia nyata. Guru Taois itu terperanjat hebat. Energi gelap bukannya hilang, malah menyelimuti tubuh Jane dengan ganas. Mustahil pikirnya. Perlahan namun pasti. Pemuda itu bangkit dan merobek jimat di dahinya dengan kasar. Sisa energi gelap itu tersedot habis ke dalam tubuhnya. Tatapan Jane kini dingin dan tenang. Seolah badai baru saja ia jinakkan. Si penipu hanya bisa mematung tak paham. Jane menatap tajam sosok baru di hadapannya dan dengan dingin mengenalnya sebagai biksu iblis Munonik. Sementara itu, di tempat lain, Jane Mayongin menghela napas berat. Beban pikiran menumpuk di pundaknya. Bayangan Guru Mukdidan, pahlawan tak bercela yang ia kagumi, melintas di benaknya. Sosok seniman bela diri legendaris yang agung, setelah pertarungan hidup mati melawan bajak laut, ia telah bersumpah setia menyerahkan nyawanya pada sang guru. Menatap menara klan, hatinya bertanya-tanya, bagaimana bisa klan yang mulia ini jatuh ke dalam situasi serumit ini? Teringat ucapan Nyonya Sia yang meracuni pikirannya, meragukan. Apakah anak dari latar belakang rendah pantas memimpin klan? Dalihnya demi masa depan Balai Pedang. Ia diminta mundur sementara dukun itu mencari segel dan kitab rahasia. Meski ia setuju demi kedamaian, instingnya berteriak bahwa dukun itu adalah penipu yang memegang kartu as untuk mengancam sang guru. Tekadnya membara kembali. Ia sadar tak bisa membiarkan kekacauan ini berlanjut tanpa pengawasannya. Walau harus melanggar sumpah. Ia memilih untuk mengintip situasi dan memastikan kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Kembali ke kamar. Guru Taois itu gemetar menyadari satu hal mengerikan ini bukan roh pendendam biasa. Itu adalah roh jahat tingkat tinggi. Jane menatap entitas itu dan dengan nada memerintah memanggilnya. Biksu iblis, tanpa basa-basi. Perintah mematikan keluar dari mulutnya. Habisi dukun palsu itu sekarang juga. Putus asa. Si penipu mencoba melawan. Namun sang biksu iblis sadar. Ia tak berdaya melawan perintah tuan barunya yang memiliki jiwa sedingin es. Pria itu bingung setengah mati. Bagaimana bisa entitas jahat murni tunduk, patuh pada seorang manusia, tanpa peringatan,
Tangan roh itu mencengkeram wajah si dukun dengan kekuatan brutal, melepaskan energi gelap langsung ke kepalanya. Hantaman energi itu membuatnya tersentak hebat, mengerang dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Langkah kaki berat mendekat, biksu itu menyeringai sadis, membuat sang guru berteriak tidak, sambil mencoba merangkak mundur ketakutan. Ia memohon agar makhluk itu menjauh, namun bayangan raksasa itu terus menghimpitnya tanpa ampun. Teror mencekam, pria itu bersujud memohon nyawa, berjanji akan menjadi anjing setia. Namun dengan dingin, Jen menjawab, "Aku tidak butuh apapun darimu." Korban itu terus meracau, meminta maaf karena telah mencoba menipu dan mencelakainya, sambil tersenyum tipis yang mengerikan. Jen mengoreksi, "Bukan itu masalahnya." Ia pun bertanya tajam, "Kau belum menemukan lokasi segel kitab rahasia itu, kan?" Melihat cengkeraman tangan yang semakin kuat, guru Taois itu akhirnya sadar. Sejak awal, Jen memang berniat membunuhnya. Teror murni melanda saat pandangannya tertutup kegelapan abadi. Selesai dengan urusannya, Jen berbalik ke arah pintu dan dengan tenang mengizinkan Gochan masuk. Saat Gochan melangkah masuk, ia bertanya dengan naif, "Sudah selesai?" Namun, matanya langsung terbelalak menyaksikan horor di depannya. Jasad guru Taois terbujur kaku, mandi darah. Sisa pembantaian dia. Mati Gochan gemetar. Tapi Zeng langsung memotong dingin. Angkat mayatnya, membuat Gochan kicap seketika. Tak sabar melihat keraguan itu. Zeng menyambar pedang. "Biar aku yang atur skenarionya." Desisnya tajam. Kra, A, S. Satu tebasan liar menghancurkan perabot. Zeng mulai mengobrak-abrik ruangan itu bak badai yang mengamuk. Dengar Siman jadi gila. Dia menyerang guru aula Zeng menyusun alibi licik. Dan kita pahlawan yang datang tepat waktu, Gochan hanya bisa melongo. Lututnya lemas menyaksikan kegilaan tuannya. Lidahnya keluh tak bisa membantah. "Kau mau menipu semua orang pekik," Gochan panik, tanpa keraguan sedikit pun. Zeng menatapnya tajam. "Ada masalah dengan itu. Nyonya Seha bukan wanita bodoh yang mudah ditipu." Gochan mencoba memperingatkan, "Alibi cacat begini justru akan membuat kecurigaan mengarah padamu." "Tuan muda, terlalu ketara ya?" tanya Zeng santai. Gochan mengangguk cepat. "Bahkan kalaupun benar, wanita ular itu takkan pernah percaya." Zeng terdiam sejenak. Seringai licik muncul. "Benar juga, kita butuh drama yang lebih berdarah." JLEB tanpa kedip. Zeng menusuk kakinya sendiri. Siman si pengkhianat mencoba membunuh putra majikannya, erangnya, dengan senyum psikopat. Syok berat melihat darah muncrat. Gochan cuma bisa teriak histeris. "Apa yang kau lakukan?" Klang pedang berdarah itu ia jatuhkan. Zeng menoleh santai seolah tak terjadi apa-apa. "Gimana menurutmu?" Sambil memamerkan lukanya yang menganga. Ia menyeringai. Sekarang ceritanya lebih dramatis dan meyakinkan. "Kan, Tuan?" Darahnya Gochan panik ingin membalut, tapi Zeng menepisnya. "Biarkan wajah pucat pasat bikin aktingku makin sempurna." Tiba-tiba, braka pintu terbuka. Guru aula dalam muncul di ambang pintu, membuat jantung mereka hampir copot. Guru gagap Gochan setengah mati. Sang guru pun terpaku. Matanya menyapu pemandangan neraka di hadapannya. Tatapannya jatuh pada pemimpin yang tak sadarkan diri. Lalu mayat di sebelahnya. Aura membunuh langsung meledak dari tubuh sang guru. "Kalian." Suaranya bergetar menahan amarah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Keringat dingin bercucuran. Gochan berteriak panik. "Ini salah paham. Guru bukan seperti yang Anda pikirkan." Dengan wajah sepucat mayat, Zeng bersuara lemah. "Guru, tolong selamatkan ayah." Dan bruk ia ambruk pingsan dengan timing Oscar. Panik. Guru aula dalam membentak, "Jelaskan. Kenapa tuan muda ketiga bisa terluka parah begini?" Saat Gochan sibuk merangkai alasan, matanya menangkap sesuatu yang ganjil dari tubuh Zeng yang tergeletak. Di balik posisi pingsannya, sudut bibir Zeng terangkat. Gila, batin Gochan. Dia benar-benar menikmati sandiwara ini. Adegan berpindah ke aula pengobatan klan. Aroma herbal yang menyengat memenuhi ruangan penuh lemari obat kuno itu. Berbaring santai, Zeng menarik napas dalam-dalam. "Oh, aroma obat."
Wangi kemenangan. Gumamnya puas, pikirannya melayang pada rahasia, pintu batu dan ruang bawah tanah yang tersembunyi. Puzzle mulai tersusun. Kebetulan yang sempurna. Pikirnya, malam ini, kitab rahasia dan segel itu akan jadi milikku saat semua orang lengah. Ceklek Gochan masuk dengan tergesa. Bukannya disambut Zeng malah mendengus. Lama sekali kau. Siput. Gochan menyerahkan 2 buku usang milik Siman. Zeng mengangkat alis. Cuma rongsokan ini, sisanya mana? Itu pun nyaris hangus bela Gochan ngos-ngosan. Aku cuma sempat menyelamatkan 2 ini sebelum api melahap semuanya. Zeng tertegun. Mereka membakar semuanya, Gochan mengangguk. Habis tak bersisa. Semua jejak Siman dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti ya. Cerdas juga. Zeng membolak-balik halaman yang tersisa dengan tatapan kecewa. Jadi cuma ini petunjuk kita. Namun, ia menutup buku itu dan tersenyum tulus. Kerja bagus. Gochan, kau menyelamatkan rencana kita. Gochan sampai melongo dipuji begitu. Kenapa tampangmu begitu, tanya Zeng. Gochan buru-buru mengalihkan isu. Untuk apa Tuan baca buku rongsokan itu? Zeng tak menjawab. Telunjuknya hanya mengarah ke belakang Gochan, mengabaikan sosok mengerikan yang melayang di sana. Bukan urusanmu? Jawabnya singkat. Padahal matanya terkunci pada sesuatu yang tak kasat mata. Di belakangnya, aura gelap biksu iblis menyeringai. Justru karena itulah, bisik Zeng misterius, aku harus memecahkan teka-teki sialan ini. Tiba-tiba keributan terdengar di luar Tuan Muda sedang istirahat, seru penjaga. Tapi suara wanita dingin langsung membungkamnya. Minggir, anjing penjaga. Pintu terbanting terbuka. Nyonya Seyuk melangkah masuk bak ratu. Diikuti para pelayannya. Atmosfer ruangan langsung membeku. Tatapannya tajam setajam pedang. Menusuk langsung ke arah Zeng. Anak tiriku sayang. Kita perlu bicara 4 mata. Zeng tak gentar. Wajahnya sedingin es. Nyonya Seyuk memberi isyarat. Dan para pelayan mulai mengepung ruangan, menegaskan bahwa ini bukan permintaan, tapi perintah. Nyali Gochan langsung ciut, ia membungkuk dalam-dalam sampai hidungnya hampir menyentuh lantai. Salam, Nyonya besar. Wanita ular ini. Batin Zeng mengenali sosok angkuh itu. Istri pertama, Nyonya Seyuk, dalang sesungguhnya dari klan bela diri. Peringatan bahaya mendenging di kepalanya. Pemuda itu sadar wanita di depannya adalah ular berbisa yang jauh lebih mematikan dari putra pertamanya. Instingnya berteriak. Sosok ini memiliki aura kegelapan yang patut ditakuti melebihi siapapun. Dengan hormat dia menyapa sang ibu negara. Berpura-pura lemah dan meminta maaf atas tubuhnya yang tak berdaya. Rekannya menghela napas lega. Mengira sandiwara sopan santun ini akan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, harapan itu hancur seketika. Sang wanita memotong pembicaraan dengan tatapan sedingin es, tanpa aba-aba. Kipas di tangannya menghantam keras luka kaki yang menganga. Serangan brutal tanpa ampun. Kekejaman yang tiba-tiba itu membuat seisi ruangan membeku dalam horor yang mencekam. Jeritan memilukan pecah. Pemuda itu berguling menahan sakit. Membuat jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Situasi memanas, pedang tajam kini menempel di leher rekannya. Ancaman kematian sudah di depan mata. Dengan senyum licik, Nyonya besar berbisik. Seolah menikmati setiap detik penderitaan pemuda itu. Seringannya melebar. Dia tahu luka itu nyata. Sebuah pengorbanan demi kebohongan yang sempurna. Tapi mata elangnya tak bisa ditipu. Dia mulai menguliti setiap celah dalam kesaksian palsu itu. Seorang dukun dirasuki saat ritual cibirnya tajam. Membongkar kecacatan logika yang fatal dalam cerita mereka. Tawa meremehkan meledak dari bibirnya. Menganggap skenario itu lelucon paling menggelikan. Murka meledak. Dituduh menipu. Serangan kedua dilancarkan dengan niat menghancurkan. Tubuh pemuda itu terlempar tragis dari ranjang. Teriakan panik menggema memanggil namanya. Tak peduli. Wanita itu, Dewi Kematian, menuntut kebenaran mutlak atau nyawa sebagai gantinya. Terkapar tak berdaya di lantai. Pemuda itu justru tersenyum tipis. Tawa gila tiba-tiba pecah dari mulutnya. Sebuah reaksi yang membuat darah siapapun berdesir ngeri. Kau sudah gila, teriak wanita itu. Mundur selangkah karena aura yang berubah drastis. Tatapan pemuda itu kini tajam, penuh percaya diri. Dan di belakangnya, bayangan iblis biksu bangkit dengan mengerikan. Bam! Dalam sekejap mata.
Entitas itu menghantam sang nyonya hingga pertahanannya runtuh. Kebingungan melanda. Namun teror berlanjut saat pelayannya lumpuh seketika oleh kekuatan gelap itu. Wajah nyonya itu pucat pasi. Dia mengenali monster itu. Memori tentang nasib sang dukun kini menghantuinya. Kau cari kitab rahasia itu. Kan, bisik Jang dengan nada yang menusuk jiwa. Saat pelayan itu tak berdaya, Jang membalikkan keadaan. Seharusnya kita bicara bisnis. Bukan main pedang. Mulut wanita itu terkunci rapat. Matanya menyala dengan amarah yang tertahan. Aku tak butuh takhta aula ini, ujar Jang santai. Melempar bola panas ke tangan musuhnya. Dia mengingatkan dengan licik bahwa ada banyak serigala lain yang mengincar posisi kekuasaan itu. Ancaman halus meluncur. Jika kau kasar, mungkin kakak kedua akan senang menerima kitab ini dariku. Atau mungkin si putra bungsu yang jenius bela diri itu tambahnya. Memprovokasi dengan brilian, skakmat. Memberikan kitab itu pada pesaing adalah mimpi buruk terbesar bagi sang nyonya. Langkah kaki Jang bergema. Mendominasi ruangan, dia bertanya dengan angkuh. Memastikan wanita itu sadar siapa pemegang kendali. Sesungguhnya sekarang, dengan senyum kemenangan, dia berpamitan, meninggalkan pesan tersirat untuk berhati-hati. Kembali ke kamarnya, amarah Nyonya Siuk meledak. Perabotan hancur lebur menjadi sasaran kemurkaannya. Dia berteriak histeris. Harga dirinya tercabik-cabik oleh bocah yang dia remehkan. Pelayan mencoba menenangkan badai emosi itu. Namun sia-sia. Tenang, hasil jerih payahku dicuri bajingan itu, raungnya penuh dendam. Penyesalan menghantamnya. Dia terlalu lengah. Mengira mangsanya sudah tak berdaya. Kini dia sadar. Selama ini pemuda itu menyembunyikan taringnya di balik topeng kepolosan. Dia teringat kembali pada rumor lama tentang kejeniusan pemuda itu yang sempat terlupakan. Ternyata, perubahan sikapnya selama ini hanyalah strategi bertahan hidup yang sempurna. Biar ku bunuh dia, sekarang tawar pelayannya dengan nafsu membunuh. Jangan bodoh, bentaknya. Membiarkan kitab itu jatuh ke tangan lain adalah kiamat. Namun perang dingin ini baru saja dimulai. Sampaikan kabar kematian dukun Miosin ke Pavilion Phoenix sekarang juga. Mendengar nama keramat itu, wajah pelayan tersebut pucat pasi bagai melihat hantu. Sambil tersenyum penuh arti, ia menantang organisasi dukun terbesar di Miosin. Rencananya takkan berjalan mulus. Tepat tengah malam, Adan menyusup ke aula pengobatan. Ia menelusuri naskah kuno tentang kelahiran roh jahat dari dendam membara. Ternyata, kekuatan spiritual itu terikat pada syarat-syarat yang rumit. Bahkan roh kuning pun sanggup mencabut nyawa manusia dalam sekejap. Bayangan biksu iblis muncul. Benar dugaan Jing, makhluk ini adalah roh kuning. Berkat mata batinnya, pintu rahasia di balik rak ramuan akhirnya terkuak. Sial, kekuatan roh ini tak mempan pada Nyonya Siuk yang sakti itu. Namun saat teringat efeknya pada penjaga kroco, pintu menuju kegelapan abadi pun terbuka lebar di hadapannya. Apakah wanita itu seorang pendekar tingkat tinggi yang melegenda? Jika iya, trik murahan ini takkan goyahkan pertahanan Cham? Matanya kembali menyisir lembaran kuno demi mencari senjata baru. Ketemu roh hijau sang penguasa ilusi dan manipulasi alam, tertulis peringatan darah. Sangat berbahaya. Harus segera dimusnahkan. Masa bodoh, ia menutup buku itu dengan senyum penuh ambisi. Berdiri di ambang pintu. Saatnya menantang takdir di bawah sana. Langkah kakinya mantap demi satu tujuan kitab rahasia dan segel kuno. Lubang sedalam neraka ini cuma untuk menyembunyikan buku. Mencurigakan, pasti ada harta karun legendaris yang jadi rebutan seluruh dunia persilatan. Karena kekuatan si biksu iblis tak berguna. Ia butuh kartu as baru untuk meruntuhkan pertahanan si penjaga Cham. Di ujung tangga, sebuah gerbang raksasa berdiri, angkuh menyambutnya, bermodal lentera kecil. Pemuda itu menembus kegelapan gua yang mencekam. Sesuai informasi, lokasinya tepat di bawah aula pengobatan. Di balik 4 pintu. Pintu keempat terbuka. Namun pemandangan di baliknya sungguh mengejutkan. Sebuah sumur tanpa dasar menganga. Menuntutnya turun lebih dalam lagi. Ragu sejenak, satu langkah ceroboh justru menginjak pelat pemicu. Jebakan aktif, batu raksasa jatuh dari langit-langit berniat meremukkannya. Dengan refleks kilat, Jai melompat menghindari kematian. Napasnya memburu, tak menyangka jalan ini penuh jebakan maut. Belum selesai, kilatan cahaya di dinding menandakan bahaya berikutnya. Hujan panah menyerbu, ia menangkis liar menggunakan lenteranya. Terang-terang.
Satu anak panah terakhir melesat lurus ke arah jantungnya. Hebat ia menangkap panah itu tepat di udara dengan gagang lentera. Serangan berhenti, tapi mimpi buruk sesungguhnya baru saja turun dari atas. Meniti balok maut ini. Apakah nyawanya sepadan dengan buku rahasia itu? Firasatnya berkata, ada rahasia yang jauh lebih gelap tersimpan di sini. Sesuatu yang nilainya melampaui harta karun manapun di depan mata. Ayunan kapak raksasa siap membelah siapa saja yang lewat. Seringai muncul di wajahnya. Menarik, mari kita berdansa dengan maut. Mendarat dengan selamat, ia tertegun melihat struktur bawah tanah yang sempurna. Kaki melangkah maju, menyusuri koridor raksasa yang menyimpan sejuta misteri. Keraguan sirna seketika, dengan tekad seteguh baja, dia melangkah maju menuju peti kayu tua yang bertengger angkuh di tengah ruangan. Saat tutup peti terbuka, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Instingnya tidak meleset. Inilah harta karun yang selama ini dia buru. 2 kitab pusaka tergeletak di sana. Kitab resolusi Adamantine dan teknik transformasi pedang hati kayu yang legendaris. Kata-kata Gochen kembali bergema di benaknya. Mengingatkan bahwa warisan rahasia selalu terbagi 2. Satu teknik pedang dan satu teknik kultivasi. Tanpa membuang waktu sedetik pun, tangannya menyambar kedua kitab pusaka itu. Mengamankan masa depan kekuatannya. Namun, rasa janggal menggelitik nalurinya. Ruangan rahasia semegah ini, dengan penjagaan ketat, hanya untuk 2 buku, tidak masuk akal, mata elangnya menyapu ruangan. Dan benar saja. Di sudut gelap sana, sebuah peti lain teronggok mencurigakan. Saat diperiksa, peti itu terasa ganjil. Posisinya aneh dan bobotnya yang berlebihan seolah sengaja diletakkan sebagai pemberat. Bukan penyimpanan. Lantai di bawahnya menceritakan kisah lain. Ada goresan bekas seretan dengan tenaga penuh. Dia mendorong peti berat itu minggir. Firasatnya terbukti benar, peti itu hanyalah umpan. Sebuah tipuan mata untuk menyembunyikan rahasia yang jauh lebih gelap. Di balik peti itu, lantai papan menyembunyikan pintu jebakan rahasia yang nyaris tak kasat mata. Dengan jantung berdebar, dia membuka pintu rahasia itu, menyingkap kegelapan yang ada di bawahnya. Kejutan lain menanti. Sebuah peti kayu tersembunyi. Namun yang ini disegel rapat dengan jimat penekan energi tingkat tinggi. Aura membunuh yang mengerikan merembes keluar. Dia sadar benda ini disegel bukan untuk dilindungi, tapi untuk dipenjara karena bahayanya. Begitu jemarinya merobek segel itu, api lentera di ruangan itu bergejolak liar. Intensitas cahaya meledak. Seolah roh-roh di ruangan itu menjerit ketakutan akan apa yang baru saja dia bangkitkan. Perlahan, dia mengangkat isi peti itu. Sebuah buku kuno dengan sampul kulit yang terlihat tidak wajar. Saat kulitnya bersentuhan dengan sampul itu, sensasi dingin menusuk tulang. Teksturnya terlalu familiar. Dan baunya, onyir. Senyum sinis tersungging di bibirnya saat menyadari kebenaran mengerikan itu. Ini adalah kitab yang dijilid dengan kulit manusia. Sementara itu, pesta pora sedang memuncak di kejauhan. Musik berdentum keras. Tuan muda kedua tertawa lepas. Menuntut hiburan lebih gila lagi. Tenggelam dalam euforia kekuasaan yang memabukkan. Dialah Mok En Pion, sang antagonis yang kini merasa di atas angin. Bersorak merayakan betapa sempurnanya takdir berpihak padanya. Sambil menatap keluar jendela dengan angkuh, dia bergumam bahwa dunia terasa lebih cerah. Seolah alam semesta pun tunduk padanya hari ini. Senyum licik merekah di wajah Mok dan Pion, ambisi mereka terbakar. Yakin bahwa tahta penguasa aula tinggal selangkah lagi dalam genggaman, dia menoleh. Menanti kedatangan pion catur terpenting yang akan memuluskan jalan ambisinya menuju puncak. Pintu terbuka, dan pengawal Cham melangkah masuk dengan aura tenang, segera disambut oleh seringai sang tuan muda. Cham membungkuk hormat, menyapanya sebagai tuan muda kedua, namun sang tuan justru meminta maaf dengan nada yang dibuat-buat. Dengan alasan kesehatan ayahnya yang memburuk, dia mengklaim posisi pemimpin. Yang dijawab Cham dengan kepatuhan mutlak seorang bawahan. Masuklah tawa pemuda itu meledak, mengundang si pengawal ke dalam lingkaran setannya, yang disetujui tanpa bantahan. Di ruang yang lebih privat, topeng keramahan itu runtuh, digantikan tatapan menyelidik. Mok dan Pion bertanya dengan nada mengintimidasi. Apa benar Mok Guyang sudah jadi sampah tak berguna? Cham terdiam. Ingatan tentang kegagalannya melindungi tuan muda asli berputar di kepalanya.
Dia tahu dia berjalan di atas tali tipis, satu kata salah. Dan lehernya yang akan jadi taruhan karena kegagalan itu. Mengungkapkan kebenaran sama saja bunuh diri jika mereka tahu dia gagal melindungi pewaris asli. Tamatlah riwayatnya. Maka, Cham memilih berbohong dengan senyum tenang yang menipu. Dia mengonfirmasi semua dugaan mereka. Benar, Tuan, katanya tegas. Mok Gu yang kini tak lebih dari orang cacat yang kehilangan seluruh seni bela dirinya. Sempurna sorak sang saudara jahat. Tanpa taring. Dia bukan lagi ancaman dalam perebutan tahta ini. Dia sudah tamat, dia menepuk bahu Cham. Memuji betapa beruntungnya dia memiliki bawahan sebaat itu. Namun matanya memancarkan kilatan berbahaya. Tiba-tiba, nada suaranya berubah dingin. Mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi Cham, apa kau benar-benar tidak tahu alasan kenapa dia kehilangan kekuatannya? Tanyanya penuh selidik. Katakan saja, bujuk tuan muda kedua dengan nada manis beracun. Aku akan memaafkanmu. Bahkan jika itu kesalahanmu, Cham membungkuk dalam-dalam. Keringat dingin mulai menetes. Maafkan hamba. Tuan, tapi kebenaran itu masih belum bisa hamba ungkapkan. Dia bersikeras bahwa ketidaktahuan adalah perlindungan terbaik bagi sang tuan. Sebuah alasan klise yang entah bagaimana diterima, namun tuan muda kedua belum selesai. Aku tahu rahasiamu. Bisiknya tajam bahwa kau dulunya adalah pembunuh bayaran legendaris. Bukan, bagaikan disambar petir. Mata Cham terbelalak. Bagaimana mungkin rahasia tergelapnya bisa terbongkar? Menikmati ketakutan di wajah bawahannya. Pemuda itu menyeringai lebar. Kenapa tegang begitu? Apa masa lalu orang lain juga harus jadi rahasia? Tidak, Tuan, jawab Cham cepat. Berusaha mati-matian menutupi gemetar dalam suaranya, sementara bahaya yang lebih besar mulai mengintai. Sang tuan besar menatap tajam, lalu mengibaskan tangannya dengan dingin. Pergilah sekarang. Nanti kupanggil lagi jika butuh. Dari balik jendela, mata elangnya mengawasi punggung penjaga itu menjauh. Kakakku pasti sedang merencanakan sesuatu yang licik. Gumamnya penuh curiga, tanpa buang waktu. Ia segera memberi titah pada bayangan kepercayaannya. Tuan, tanya Elsa ragu, apakah hamba hanya perlu mengintai situasi saja? Sang majikan menyeringai kejam. Itu membosankan, patahkan tulangnya sedikit saat pemeriksaan, pria itu mengangguk patuh. Siap menumpahkan darah, sementara itu, di kedalaman gua rahasia, Zhang membuka segel lantai yang tersembunyi dengan hati-hati. Sebuah kitab kuno terangkat. Tiba-tiba, denyutan energi misterius menjalar hebat ke telapak tangannya. Aneh sekali. Sensasi di ujung jarinya ini. Dingin dan kelam. Seolah ia sedang menggenggam kematian itu sendiri. Aura kepedihan terpancar dari kitab itu. Membentuk bayangan mengerikan. Zhang membatin heran. Kenapa benda terkutuk ini disembunyikan di sini? Rasa penasaran, meledak hasrat untuk membuka lembaran terlarang itu, tak tertahankan lagi. Mendadak. Energi hitam pekat menyembur keluar dari lantai. Memadat menjadi wujud menyeramkan tepat di depannya. Mata Zhang terbelalak menatap sosok itu. Biksu iblis pekiknya kaget. Apa-apaan ini? Mata makhluk itu membara saat melihat kitab di tangan Zhang. Detik berikutnya brak entitas itu berlutut memberi hormat layaknya hamba setia, dengan bibir gemetar. Zhang mengulangi nama sang legenda. Tak percaya dengan apa yang ia lihat. Melihat reaksi tunduk makhluk itu, Zhang sadar seketika. Kitab ini bukan sampah. Ini harta karun yang luar biasa. Cepat-cepat ia sembunyikan benda itu. Namun instingnya menjerit jika roh ini muncul, pasti ada manusia lain di dekat sini. Ada penyusup batinnya tajam. Benar saja. Pion suruhan Mok sedang melesat cepat menuju posisinya bagaikan bayangan maut. Dari atas pohon. Si penyusup terkejut, bukan main, sial. Kenapa pengawal Gochan berjaga di luar sana? Otaknya berputar cepat. Kenapa dia malah bengong di sini dan bukan menjaga tuan muda yang katanya terluka parah? Pasti ada udang di balik batu. Dengan lincah, ia melompat melintasi atap menuju kamar sasaran. Seperti kucing, ia merayap mendekati jendela, mengintip apa yang terjadi di dalam sarang musuh. Di dalam, Zhang tampak tidur nyenyak. Si penyusup bingung setengah mati. Penjagaan ketat cuma buat orang tidur. Aneh. Aku harus pastikan sendiri, putusnya.
Ia berniat mengecek apakah energi dalam si tuan muda benar-benar hancur. Namun saat kakinya mendarat di lantai, matanya terpaku pada sesuatu di meja. Benda itu membuatnya bengong. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali kitab itu dan nyaris berteriak saking girangnya. Tidak salah lagi pikirnya yakin. Ini manual rahasia yang asli. Harta karun dunia persilatan, senyum licik mengembang. Dengan kitab ini, Tuan Mo pasti menang telak dalam perebutan tahta. Kemenangan sudah di tangan kita, soraknya dalam hati. Tapi belum sempat ia bergerak. Sebuah tangan besi mencengkeramnya dari belakang. Brak. Tanpa ampun, Zhang menghantamkan kepala si penyusup ke meja hingga berbunyi keras. "Sedang apa kau di kamarku?" Tikus kecil bisik Zhang sambil tersenyum manis namun mematikan. "Kelihatan ngantuk ya? Sini ku bantu tidur selamanya." Ejek Zhang, "Aku kan orang baik hati." Cengkeramannya makin kuat, mendominasi total. Orang ini gila, jerit batin si penyusup. Namun terlambat. Bogem mentah Zhang sudah mendarat bertubi-tubi di wajahnya. Duh, setelah dihajar habis-habisan, tubuh penyusup itu ambruk, nyaris pingsan mencium lantai. Tak lama kemudian, Zhang menepuk pipinya. "Bangun, Tuan Putri." Si penyusup panik saat sadar dunia terbalik, dia digantung kaki di atas. Zhang berjongkok santai sambil memutar-mutar belati tajam. Sesi interogasi dimulai. Kilatan pisau itu mendekat ke wajah tawanan. "Nah, sekarang waktunya kita bicara dari hati ke hati." Padahal baru beberapa saat lalu si penyusup merasa di atas angin. Kini ia tak lebih dari daging gantung. Pintu terbuka, Gochan masuk dan terbelalak. Chol sangkaukan, anjing peliharaan putra kedua. "Sedang apa kroco, putra kedua di sini?" tanya Zhang polos. Gochan mendengus. Dengan penyamaran begitu, jelas dia mau cari gara-gara. "Tuan," Zhang mendekatkan wajahnya ke si tawanan. "Kalau begitu, kita harus memaksanya bernyanyi sedikit." Wajah Chol sang pucat pasi. "Ampun, jangan siksa aku, lepaskan saja aku. Kumohon." Putra kedua bakal murka loh, ancamnya. Zhang cuma tertawa dingin, lalu menotok sarafnya hingga lumpuh. "Biar kupikirkan sambil menyiksamu pelan-pelan." Zhang menyeret tubuh kaku itu keluar santai. "Tuan, jangan gegabah. Anda bisa kalah kalau nekat sendirian." Cegah Gochan panik. Pengawal itu akhirnya menjambak rambutnya sendiri. Masa bodoh lah. Aku pusing." Namun dalam hati ia ketar-ketir. Tuan Zhang tidak akan benar-benar membunuhnya kan? Dia cukup pintar untuk tidak memicu perang saudara. Kan? Tapi jauh di lubuk hatinya, keraguan masih menghantui pikiran. Apa benar rencana gila ini bakal mulus tanpa tumbal nyawa? Di sebelah, si Sandra siuman dan langsung ngegas minta lepas. Zeng cuma santai di bawah. Dia ngaku kacung muk dan pion. Malah balik ngancem muka. "Lo udah gue tandain, kelar hidup lo. Serahin kitab rahasia, baru gue kasih ampun." Ancamnya halu. Zeng cuma senyum miring. Lucu banget lihat kroco ini sok keras di kandang macan. "Oke deh, lo bebas." Zeng pura-pura setuju. "Pinter juga lo, baru mau janji manis ke majikan." Omongannya kepotong. Shred Zeng kasih serangan kilat tanpa aba-aba. Dia pamer jari putus. Punya siapa nih, si Sandra panik. Tapi kok nggak sakit sama sekali. Tubuh mendadak kaku. Nggak bisa gerak 1 mili pun. Aliran tenaga dalam macet total, rupanya racun lumpuh Zeng udah bekerja, racun spesial. Bikin mati rasa berjam-jam, sesi tanya jawab dimulai ya. Ancamannya bikin merinding, telat jawab sedetik. 1 jari melayang. Pertanyaan pertama, "Kenapa kakak gua kirim curut kayak lo?" Senyum iblis merekah. "Ayo jawab." Waktu berjalan. Ragu dikit, kret. Jari kedua, bye-bye. Hitungan jalan terus tanpa ampun. Jeritan putus asa nggak ngaruh. Jari ketiga, putus. 4, akhirnya mentalnya hancur lebur. "Ampun bang." "Stop. Lanjut jempol ya Zeng." Dingin banget. Akhirnya mulut si Sandra kebuka. "Tuan muda Mok An Pion cuma mau tes. Apa ilmu bela diri lo beneran hilang?" "Hening." Aura ruangan makin berat dan mencekam. "Ilmu hilang ya Zeng," bergumam. Matanya nyala penuh arti. Senyum licik lagi. "Cepet banget jual info. Lanjut ke ronde berikutnya." Langsung tembak si penjaga camkan cepunya. Bingo si penjaga ternyata pintar main 2 kaki biar aman. Si Sandra bengong. Kok detektif dadakan ini bisa tahu segalanya? Nada bosen keluar. "Udah ah. Stok pertanyaan gua abis." Gemetaran. Dia nanya nasibnya.
Bau kematian makin nyengat, ditatap mata gelap Zeng. Dia nekat buka suara buat cari selamat. Mode cari muka aktif. Saya sumpah setia sama tuan baru. Anda jenius. Pantes banget jadi ketua klan masa depan. Dengar janji manis itu. Zeng ngangguk pelan. Boleh juga nyali loh. Tapi ada satu syarat kecil buat anggota baru. Senyum merekah. Apa aja tuan? Dia girang banget merasa lolos dari maut. Tapi pas nanya tugasnya, jelek belati nancep telak. Syaratnya tepatin janji lo tadi pertaruhkan nyawa. Tatapan dingin mengunci tubuh yang perlahan ambruk itu.